Nah, di antara kabut malam, Acil ini kayak bener-bener menyaksikan sebuah pertempuran di mana di sana banyak banget darah dan sebagian dari mereka yang bertarung kepalanya sudah terpenggal. Dari apa yang dia dengar nih, Acil ngerasa kalau tenda mereka berdiri di tengah-tengah sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada episode kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman menyeramkan yang diceritakan oleh seseorang pada akun Twitternya, yaitu @wahyuriantn_. Jadi ceritanya itu tentang pengalamannya pada saat dia mendaki di Gunung Lawu bersama dengan teman-temannya. Oh ya, buat kamu yang mau baca ceritanya langsung, nanti aku akan sertakan linknya di description box. Jadi kamu tinggal klik aja. Gimana sih ceritanya? Jangan nonton video ini sendirian, dan langsung saja kita masuk ke kisahnya. Check it out. Pengalaman ini dialami oleh seseorang yang bernama Acil, kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu. Saat itu, Acil ini sedang berkuliah di salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur. Nah, pada hari itu, tepatnya pada Senin malam, Acil yang dari sore itu rebahan karena nggak ada kegiatan kampus, tiba-tiba ditelepon oleh salah satu temannya yang bernama David. "Cil, kamu di kos nggak?" "Kalau lagi di kos, sini nyusul ke Kucingan tempat kita biasa makan." Terus Acil ini nanya ke David, "Emang ada apa?" "Udah sini aja dulu, ada yang mau kita bahas nih," kata David. Dengan sedikit rasa malas, tapi si Acil ini tetap jalan ke tempat mereka ini biasa nongkrong. Terus sampainya di tempat nongkrongan, ternyata di sana udah ada Kribo, Chandra, dan juga Akbar. Acil pun kemudian duduk, terus dia ini mesen es susu jahe ke pemilik warung. Nah, di sana Kribo ini nanya, "Nggak ada acara UKM, Cil?" Nah, jadi si teman-temannya ini emang udah tahu banget kalau si Acil ini adalah seorang aktivis yang kerjanya itu kuliah, rapat, terus pulang malam. Acil pun saat itu bilang kalau dia ini lagi nggak ada kegiatan kampus dan dari tadi itu dia cuma rebahan aja di kosan. Nah, di situ mulailah David ini buka pembicaraan. "Jadi gini, Cil, Akbar rencananya mau naik gunung pas weekend minggu depan. Nah, dia ngajakin kita buat gabung. Mau nggak?" Terus Acil pun nanya, "Kemana?" "Ke Gunung Lawu," kata David. Saat itu Acil ini kembali nanya, "Serius kalian mau ke sana? Di sana kan katanya terkenal angker." Terus saat itu si Akbar ini jawab, "Alah, nggak apa-apa, Cil. Selama kita nggak neko-neko, kita nggak akan kenapa-napa." Akhirnya Acil pun mengiyakan ajakan dari teman-temannya. Dan malam itu mereka ini langsung bahas tentang jalur pendakian yang mau mereka lewati. Setelah cukup lama diskusi nih, mereka akhirnya sepakat untuk melewati jalur yang terkenal dengan keindahan savananya. Karena selain mau menikmati keindahan savana, di jalur itu juga banyak banget peninggalan-peninggalan sejarah dari zaman kerajaan Majapahit. Jadi ya sekalian nambah pengetahuan mereka. Nah, saat itu si Akbar ini mulai menceritakan keindahan Gunung Lawu, sehingga Acil yang nggak pernah kesana pun mulai merasa penasaran. Dan dari mereka berlima nih, cuma Chandra yang belum pernah ngerasain naik gunung, dan ini akan menjadi pendakian pertamanya. Beberapa hari kemudian, mereka ini ngumpul lagi di kampus untuk ngomongin masalah pendakian dan juga rencana keberangkatan mereka. Saat itu mereka ini benar-benar terlihat antusias, seakan-akan udah nggak sabar nunggu waktu keberangkatan mereka yang udah ditentukan. Rencananya nih, mereka ini akan berangkat ke Karanganyar dengan menggunakan bus. Terus selanjutnya mereka ini bakal naik ojek atau kendaraan lain untuk menuju ke base camp. Singkat cerita, sampailah nih di hari yang udah mereka tunggu-tunggu. Siang itu sepulang kuliah, Acil langsung menuju ke kosan untuk mengambil peralatan campingnya dan kemudian langsung berangkat ke terminal bus. Di terminal bus ternyata udah ada David yang udah nyampe lebih dulu. Terus beberapa lama Kribo, Chandra, dan Akbar pun datang bersamaan. Nah, pas sudah ngumpul semua tuh, mereka ini langsunglah masuk ke bus yang akan membawa mereka ke Karanganyar. Sebelum tengah malam mereka ini udah sampai di Karanganyar, tapi saat itu terminal bener-bener kelihatan sepi banget. Ditambah lagi cuman ada cahaya remang dari lampu-lampu jalan yang warnanya itu kekuningan. Baru aja nginjekin kaki di terminal itu, Acil ini udah ngeliat laki-laki paruh baya yang melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Saat itu Acil ini ngira kalau laki-laki itu adalah tukang ojek. Tapi setelah diperhatiin lagi, gak ada satupun motor yang parkir di sekitarnya. Anehnya nih, laki-laki parubaya itu melambai-lambai ke arah Acil dengan tatapannya yang kosong. Di situ Acil langsung nyolek Akbar. Terus dia bilang, "Bar, lihat tuh,
Terus Akbar ini bilang, udah Cil, jangan diliatin lagi. Pas Akbar ngomong gitu, tatapannya ini seperti mengandung arti. Oh ya, di antara mereka berlima nih, Akbar ini satu-satunya orang yang bisa ngeliat hal-hal mistis. Bahkan Akbar ini pernah nyembuhin temennya yang ngalamin kesurupan. Nah, Acil ini sebenarnya orang yang gak punya kemampuan tentang hal-hal gaib, tapi gak tahu sejak kapan Acil mulai bisa ngeliat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain. Balik lagi ke cerita yang tadi, jadi mereka berlima pun mutusin untuk istirahat sebentar di emperan warung yang masih buka. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Terus di sana Akbar pun nanya ke pemilik warung, "Bu, kalau jam segini masih ada nggak ya ojek buat pergi ke Candi Ceto?" Terus ibunya bilang, "Wah, kalau jam segini udah nggak ada mas. Mau pergi ke Gunung Lawu ya? Paling subuh baru ada ojek. Mending istirahat dulu aja di masjid sana mas." Ibu itu ngomong sambil nunjuk ke arah masjid. Nah, karena emang udah nggak ada tujuan lain dan ojek pun udah nggak ada, mereka berlima pun memutuskan untuk pergi ke masjid dulu sekalian istirahat dan nunggu azan subuh. Terus pas lagi jalan menuju ke masjid, Acil ini ngecek lagi tuh tempat bapak-bapak tadi ngelambai-lambai ke arah mereka. Tapi di sana itu udah nggak ada siapa-siapa. Acil ini sempat celingak-celinguk mencari kemana sih si bapak-bapak yang tadi. Terus Akbar yang ngeliat Acil, dia bilang, "Udah Cil, nggak usah dicari lagi. Ayo istirahat aja." Di situ mereka pun istirahat, dan setelah sholat subuh, barulah mereka berlima ini menuju ke base camp. Saat itu jalanan ini udah mulai rame dibanding semalam. Terus ada nih bapak-bapak yang nyamperin mereka, terus nanya, "Mau pada kemana mas?" Terus Acil pun jawab, "Mau ke Candi Ceto pak." "Oh alah, saya Pak Mardi. Ayo saya antar, saya ojek di sini. Rombongannya ada berapa orang mas?" Terus Acil jawab, "Ada 5 orang pak." Pas denger itu, bapak ini kaget, terus dia bilang, "Loh, kalian mau kesana berlima?" Di situ Kibo langsung jawab, "Iya, emangnya kenapa pak?" Dan bapak-bapak itu jawab, "Gak ada apa-apa mas, cuma nanya aja." Nah, pertanyaan dari Pak Mardi ini nih, sebenarnya bikin mereka semua itu kayak bertanya-tanya. Ditambah lagi raut muka bapak itu, kayak ada makna tersendiri di balik pertanyaan yang tadi. Nah, gak lama kemudian, mereka pun berangkatlah tuh ke base camp dengan menggunakan ojek yang udah mereka sewa. Perjalanan menuju ke base camp itu melewati lereng gunung dengan tikungan yang tajam dan juga ekstrim. Sebagian diantaranya itu nggak ada pembatas jalan dan langsung berhadapan dengan jurang. Nah, pas mau sampai di Candi Ceto, mereka ini langsung disuguhkan dengan pemandangan yang benar-benar indah, yaitu hamparan kebun teh yang benar-benar luas. Tapi lagi-lagi nih, tatapan Acil ini tertuju pada seorang perempuan yang berdiri di antara kebun teh dengan menggunakan gaun berwarna putih seperti noni-noni Belanda zaman dulu. Nah, perempuan itu terlihat sangat cantik dan dari jauh tuh dia kayak memperhatikan kedatangan mereka semua. Tapi anehnya nih, pada saat Acil ini memalingkan wajahnya sebentar ke arah lain, tiba-tiba perempuan itu udah hilang gak tahu kemana. Terus Acil ini ngomong dalam hati, belum juga mendaki, tapi udah ngalamin kejadian aneh dari tadi malam. Terus singkat cerita, sampailah nih mereka berlima di base camp, dan saat itu mereka pun langsung sarapan di warung yang ada di dekat sana. Pas sudah selesai sarapan, Akbar pun langsung jalan ke loket pendaftaran untuk mengurus simaksi. Nah, saat dia ini lagi ngeliat buku daftar pengunjung, hari itu ternyata yang mendaki itu nggak sampai 20 orang, dan di hari sebelumnya cuma ada 9 orang yang mendaki. Artinya nih, saat ini di atas itu lagi bener-bener sepi. Bayangin aja jalur yang terkenal sangat panjang itu hanya ada beberapa orang aja yang ada di sana. Dan lagi-lagi mereka ini sedikit khawatir karena jumlah rombongan mereka itu cuma 5 orang. Kibo pun di sana nanya tuh ke petugas base camp, "Sebenarnya kenapa sih Pak kalau jumlah kami itu cuma 5 orang?" Terus petugas base camp pun langsung menceritakan tentang adanya mitos atau pantangan saat mendaki Gunung Lawu, dimana salah satunya nih dilarang berjumlah ganjil. Dengar itu Akbar ini langsung kaget dan mandangin satu-satu temennya. Mereka semua ini kayak ada rasa takut, tapi mau gimana? Mereka nggak mungkin dong batalin pendakian karena mereka udah jauh-jauh pergi ke sana. Nah, saat itu petugas pun bilang, "Udah mas, nggak apa-apa, yang penting hati-hati aja. Kalau nemuin apa-apa di jalan tuh nggak usah dihiraukan, jalan aja terus. Sama jangan lupa jaga perilaku dan juga perkataan kalian." Terus dengan perasaan campur aduk, mereka pun mutusin untuk tetap naik. Gak lupa nih ritual sebelum berangkat. Mereka ini harus doa dulu, semoga diberi keselamatan pas lagi nanjak. Petualangan mereka pun dimulai. Mereka mulai jalan melewati hutan Gunung Lawu yang saat itu benar-benar sepi dan hanya ditemani suara-suara serangga. Belum lama mereka ini jalan,
jalan, mereka ini berpapasan dengan rombongan warga berpakaian adat Bali yang membawa sesajen di tangannya. Nah, sepertinya waktu itu mereka ini pergi ibadah di salah satu candi yang emang ada di gunung itu. Mereka pun lanjut tuh jalan dengan formasi Akbar, Chandra, Kribo, David, dan yang bagian paling belakang itu Acil. Nah, pas jalan saat itu udah mulai berasa dinginnya kabut Gunung Lawu. Padahal waktu itu tuh masih jam 10 pagi, tapi hawa dinginnya itu berasa mereka ini lagi jalan pas malam hari. Setelah kurang lebih berjalan selama 1 jam, mereka pun sampai di pos 1. Di sana David ini ngomong, "Perasaan aku kok nggak enak ya? Seperti ada yang lagi memperhatikan." Terus Acil ini jawab, "Perasaanmu aja kali, Fit. Udah nggak apa-apa, jalan terus aja." Gak lama sampailah mereka di pos kedua, dan di sana mereka mutusin buat istirahat sebentar. Mereka semua itu istirahat di dekat pohon besar yang dibalut kain seperti kain sarung, yang mana itu menandakan kalau pohon tersebut dikeramatkan oleh warga sana. Nah, saat mereka ini lagi ngobrol sambil bercanda di tengah kabut yang masih cukup tebal, mereka semua ini dikagetkan dengan kemunculan seorang pendaki laki-laki yang berjalan sendirian melewati mereka. Terus Kribo ini bilang, "Istirahat dulu mas." Tapi seremnya nih, bukannya ngejawab, laki-laki itu malah menggeram seperti harimau dan dia terus berjalan tanpa ngelihat ke arah Acil ataupun teman-temannya. Saat itu mereka semua ini kayak nggak terlalu menghiraukan apa yang terjadi barusan, walaupun beberapa di antara mereka itu ada yang mulai agak takut. Gak lama dari itu, Akbar pun langsung ngajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Jalanlah tuh mereka semua ini dengan formasi yang sama, dan kira-kira jam 2 siangan mereka ini sampai di pos 3. Nah, karena di pos 3 itu terlihat ada pancuran air, mereka semua yang udah kecapean ini pun mutusin untuk istirahat di sana dan menyempatkan untuk sholat. Nah, pas mereka ini lagi enak-enakan istirahat nih, tiba-tiba mereka ini dikagetkan lagi dengan sosok laki-laki yang tadi mereka lihat di pos 2. Mereka ini kayak kaget dan juga bingung karena kenapa bisa-bisanya mereka lebih dulu nyampe ke pos 3 dibandingkan laki-laki itu. Terus nih, pendaki laki-laki itu berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa daypack. Di sana jarak mereka itu kayak nggak terlalu jauh, jadi mereka bisa lihat dengan jelas badan dari si pendaki itu. Terus wajah pendaki ini terlihat sembab dengan sayatan di pipinya. Terus di ujung jaket yang dia pakai terlihat tangannya pucat yang membiru tanpa sarung tangan. Dan seremnya lagi nih, pendaki itu bernyanyi dengan suara lirih, nyanyian Jawa kayak dalang yang lagi membuka pentas wayangnya. Gilanya nih, si Acil saat itu malah nyapa pendaki itu, tapi laki-laki itu lagi-lagi menggeram sambil terus jalan melewati Acil dan juga teman-temannya. Dan Chandra nih pas ngeliat orang itu, karena dia ini benar-benar penakut, dia langsung nutup wajahnya pakai tangan. Terus mengingat waktu, Acil pun langsung ngajak teman-temannya untuk lanjutin perjalanan biar mereka semua ini nggak kemalaman sampai di pos 5. Tapi dalam hati Acil itu, sebenarnya Acil ini pengen tahu siapa sih laki-laki misterius tadi. Saat itu Acil ini mulai berpikiran kalau laki-laki itu bukan manusia. Tapi ini anehnya, kenapa teman-temannya bisa ngelihat? Tanpa memikirkan yang tadi lebih dalam, mereka pun lanjutin perjalanan dengan formasi yang sama dan jaraknya itu cuma 10 menit dari pendaki yang tadi. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 14:20. Nah, dari pos 3, jalur pendakian mereka ini sudah bertambah miring sehingga membutuhkan tenaga yang cukup ekstra untuk melewatinya. Setelah cukup lama perjalanan, Acil ini tuh masih menyimpan rasa penasaran tentang siapa sosok laki-laki tadi. Tapi nih, mereka semua ini nggak kunjung berpapasan dengan laki-laki itu, padahal selisih mereka jalan tuh nggak lama, apalagi kondisi medan yang udah mulai berat. Tapi saat itu Acil ini cuma bisa nyimpan rapat-rapat rasa penasarannya dan kembali fokus dengan jalur pendakian yang terjal. Waktu itu mereka ini udah jalan lebih dari 1 jam, tapi masih belum ada terlihat tanda-tanda pos 4. Dan semenjak awal jalan dari base camp nih, mereka sering nemuin adanya sesajen dan juga dupa yang kayaknya tuh belum lama dibakar. Entah dalam rangka apa, mereka ini nggak ada yang tahu. Karena ya mereka ini sama-sama baru perdana mendaki di sana, dan petugas tadi itu juga nggak ngasih tahu apa-apa. Cuma nih, menurut cerita yang mereka dengar, pos 4 ini merupakan salah satu tempat yang angker di Gunung Lawu. Gak lama dari itu, mereka pun sampai di pos 4 dan mutusin untuk berhenti sebentar. Terus pas mereka lagi
lagi istirahat nih, tiba-tiba ada seekor burung jalak yang datang. Nah, menurut ceritanya, burung jalak ini merupakan salah satu burung yang dikeramatkan dan dianggap sebagai petunjuk jalan bagi para pendaki karena kedatangannya yang tiba-tiba. Jadi burung jalak ini seperti menuntun para pendaki saat sedang mendaki. Terus Akbar ini langsung bilang, ayo jalan lagi. Dan pas mereka ini mulai berdiri dan jalan, burung jalak itu pun ikut pergi. Nah, burung jalak ini terbang di depan mereka seperti mengarahkan langkah Akbar dan juga teman-temannya. Gak lama dari itu, mereka pun sampai di pos 5 atau di bulak peperangan. Karena nih, katanya dulu, pos 5 itu adalah tempat pertempuran antara Raja Majapahit Prabu Brawijaya V dengan Adipati Cepu. Terus pas sampai di pos 5, Akbar sama David pun langsung menyisir tempat itu untuk mereka nanti mendirikan tenda. Nah, pas sudah dapat posisi yang pas, mereka pun langsung mendirikan tenda dom yang berukuran besar yang cukup buat mereka berlima. Nah, di sana mereka ini juga nemuin rombongan lain yang juga bermalam di sana. Tapi tenda rombongan yang satunya itu kayak lumayan jauh dari tenda rombongan Acil dan juga teman-temannya. Malam saat itu benar-benar indah dengan taburan bintang-bintang dan cahaya bulan. Tapi nih, siapa sangka malam yang begitu indah itu berubah menjadi menyeramkan saat hari sudah semakin larut. Nah, setelah makan malam, satu persatu dari mereka pun langsung merebahkan badan yang udah sangat lelah. Waktu terus berjalan dan malam pun sudah semakin larut. Tiba-tiba nih, Acil yang lagi tidur mendengar ada suara perang dan suara langkah kaki kuda yang gak jauh dari tenda mereka. Awalnya Acil ini ngira kalau dia ini lagi mimpi. Tapi tiba-tiba Acil ini kebangun dan membuka matanya karena kaget dengan suara benturan yang benar-benar keras. Seperti ada seseorang yang jatuh ke tanah di tempat yang gak jauh dari tenda mereka. Acil juga mendengar dengan jelas gesekan-gesekan pedang yang awalnya dia kira kalau dia ini cuma mimpi. Dari apa yang dia dengar nih, Acil ngerasa kalau tenda mereka berdiri di tengah-tengah sebuah pertempuran yang maha dahsyat. Anehnya nih, keempat teman Acil ini gak ada yang kebangun, malah tidur mereka ini kelihatan benar-benar pulas. Acil yang saat itu kebetulan tidur di bagian paling pojok, dia pun memberanikan diri untuk mengintip dari jendela tenda. Dan saat itu dia ini kayak bener-bener gak nyangka dan gak percaya dengan apa yang lagi dia lihat. Jantungnya saat itu berdetak kencang banget, keringatnya juga mulai bercucuran, padahal udara di sana itu cukup dingin. Nah, di antara kabut malam, Acil ini kayak bener-bener menyaksikan sebuah pertempuran di mana di sana banyak banget darah dan sebagian dari mereka yang bertarung kepalanya sudah terpenggal. Dari apa yang Acil lihat, kedua bala pasukan itu menggunakan balutan kain batik, yang mana itu mirip banget sama prajurit-prajurit zaman dulu yang dia lihat di TV. Nah, beberapa di antara mereka ini ada yang menunggangi kuda sambil membawa tombak dan juga perisai. Dan satu hal yang bikin Acil ini bingung antara terkesan dan juga takut. Di antara mereka yang sedang berperang, ada satu orang yang terlihat sangat-sangat gagah seperti seorang kesatria. Dia menggunakan balutan kain emas dengan segala pernak-pernik dan juga ada sebuah mahkota di kepalanya. Nah, dari atas kuda yang lagi dia tunggangi, sosok itu benar-benar terlihat sangat lihai memainkan pedangnya. Gak lama dari itu, kemudian Acil ini pun menutup jendelanya lagi, dan pas dia lihat jam, ternyata waktu itu masih jam 12:30 malam. Malam itu Acil ini mutusin untuk gak bangunin teman-temannya karena takut teman-temannya ini nanti trauma buat naik gunung lagi. Nah, terus Acil ini pun nutup resleting sleeping bagnya, dan dia ini mulai takut kalau orang-orang yang lagi bertempur di luar itu ada yang nyadar kalau Acil lagi memperhatikan mereka. Dan rasa takut Acil ini mulai memuncak sampai ke ubun-ubun saat dia merasakan sentuhan di bagian punggungnya. Saat itu Acil mulai baca doa-doa yang dia tahu, tapi anehnya sentuhan itu bukannya hilang, malah berubah jadi tepukan yang makin lama tuh makin kencang. Saat itu jantung Acil ini berasa udah kayak mau copot karena saking takutnya. Tapi gak lama Acil ini dengar ada yang lagi manggil-manggil dia, dan ternyata yang nepuk-nepuk itu adalah Akbar. Terus Akbar ini nanya, "Cil, kamu denger gak?" Terus Acil ini jawab, "Dari tadi aku udah denger, lihat sendiri aja Bar di situ," kata Acil ini sambil nunjuk ke arah jendela. Akbar pun akhirnya ngintip tuh, tapi gak lama dia ini langsung bilang, "Astagfirullah, Cil, kenapa di luar lagi ada peperangan?" Dan suara pedang, orang lari-larian, dan langkah kaki kuda itu benar-benar masih jelas terdengar. Saat itu Acil ini mulai ngerasa iri sama David, Kribo, dan juga Chandra karena mereka bertiga ini sama-sama gak denger apa yang mereka berdua dengar.
gimana? Terus Acil ini ngomong ke Akbar, Bar, tidur aja yuk. Nah, Akbar dan Acil pun kemudian berusaha buat tidur, walaupun sebenarnya mereka ini gak ada yang bisa tidur lagi karena dengar suara di luar. Acil ini dalam hati kayak bertanya-tanya, apakah yang mereka lihat di luar itu adalah peperangan antara raja dan juga pasukannya yang dulu pernah terjadi di pos 5 ini? Kalau iya nih, kenapa Acil bisa menyaksikan kejadian itu dengan benar-benar nyata, dimana harusnya kejadian itu udah terjadi ribuan tahun yang lalu? Dan kalau misalnya kejadian itu bukan kejadian yang lalu, jadi yang lagi bertempur di luar itu siapa? Nah, saat sedang berusaha untuk tidur, tiba-tiba Acil ini kaget sama suara hentakan tanah yang suaranya itu benar-benar kencang, dimana seakan-akan ada raksasa besar yang turun dari langit ke area yang gak jauh dari tenda mereka. Dan gak lama dari itu terdengar ada suara seseorang yang menggeram, dan anehnya saat itu suara perperangan mulai hilang seiring dengan datangnya suara geraman dari raksasa itu. Acil yang saat itu takut tapi juga ada rasa penasaran, dia pun duduk terus membuka resleting jendela. Terus Akbar yang ternyata masih belum tidur pun langsung nanya, mau apa kamu, Cil? Kamu dengar suara keras itu gak sih, Bar? Kata Acil. Saat itu Akbar ini cuman mengangguk. Secara ilmu nih, memang Akbar ini lebih tahu banyak daripada Acil. Tapi nih, perkara keberanian dan juga kenekatan, Acil ini lebih unggul. Terus karena rasa penasarannya, Acil ini kembali mengintip dari jendela tenda. Dan saat itu, Acil kaget sekaligus takut dan gak percaya dengan apa yang lagi dia lihat. Ada sosok makhluk tinggi besar yang tingginya itu sama seperti pepohonan, sedang melangkah dengan telapak kakinya itu yang benar-benar besar, sebesar perahu nelayan. Terus wajahnya gak seperti wajah manusia dan seluruh tubuhnya ini dipenuhi rambut. Air liurnya ini juga terus-terusan menetes, dimana sosok itu lagi jalan sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Saat itu Acil ini benar-benar ngerasa ketakutan dan dia minta pertolongan ke Yang Maha Kuasa, semoga malam itu gak terjadi apa-apa. Nah, makin lama makhluk itu makin berjalan menjauhi tenda mereka dan kemudian menghilang. Di situ Acil udah mulai lega dan dia pun kembali menutup jendela tendanya. Karena udah merasa cukup tenang nih, Acil dan Akbar pun memutuskan untuk tidur. Nah, sekitar jam 5 pagi, barulah Acil ini kembali terbangun karena mendengar suara Akbar yang kelaparan. Saat keluar tenda, Acil mulai ngeliat sekeliling tenda mereka untuk memastikan apakah ada sisa-sisa perperangan tadi malam yang tertinggal di sana. Tapi ternyata gak ada sama sekali tanda-tanda adanya perang di tempat itu. Acil sama Akbar ini masih gak percaya sama apa yang mereka lihat semalam. Tapi saat itu mereka berdua ini mutusin untuk gak cerita ke teman-teman mereka, biar ketiga temannya ini gak ada yang panik. Terus selesai sholat subuh, mereka pun makan dan kemudian siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Waktu itu mereka ini mutusin untuk bawa satu carrier aja yang berisi beberapa logistik menuju ke puncak 3265 mdpl. Mereka pun mulai jalan dengan posisi yang sama dengan kemarin. Terus nih di ujung pos 5 berdiri tenda pendaki yang lain yang sepertinya itu udah berangkat lebih dulu ke puncak. Saat itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang gembira. Perjalanan mereka menuju ke puncak hari itu berjalan dengan lancar. Terus setelah menikmati pemandangan dan juga foto-foto, mereka pun kembali turun. Dari sana perjalanan lancar dan gak ada halangan. Saat itu Acil sama Akbar ini udah happy dong karena ngira kalau perjalanan itu gak akan terjadi sesuatu dan semuanya akan aman. Tapi ternyata nih, sejak mereka ini turun dari pasar Dieng yang mereka lewati tadi, ada raut muka yang berbeda dari David. David yang awalnya itu riang, tiba-tiba berubah murung dan melamun kayak orang lagi putus cinta. Terus Kribo nyoba dong buat ngajak ngobrol, tapi anehnya David ini malah gak ngerespon sama sekali. Pada saat mereka sampai lagi di tenda, David ini malah menyendiri dan duduk di samping tenda seperti sedang memikirkan sesuatu. Otomatis teman-temannya ini ngeh dong, karena David yang biasanya santai dan juga urakan, mendadak jadi sosok yang berwibawa dan duduk tegap bersila. Terus nih, gak lama dari itu, David ini mengeluarkan suara aneh seperti suara menggeram. Nah di situ, Akbar ini mulai sadar kalau David ini lagi kesurupan. Akbar langsung minta teman-temannya untuk duduk di dekat David karena takut David ini pergi. Dan tiba-tiba David ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya tuh gini, kalian semua ini siapa? Mau apa kalian masuk ke wilayahku? Nah pas ngomong itu suaranya ini benar-benar terasa berat banget dan bikin merinding. Saat itu dengan gelagapan Akbar ini pun jawab, saya dan teman-teman dari kota. Kesini tujuannya mau mendaki dan gak ada maksud untuk mengganggu. Anda siapa ya? Terus sosok yang ada di badan David itu jawab lagi,
lagi. Kamu gak perlu tahu siapa namaku. Aku salah satu kesatria yang kamu lihat semalam. Aku sudah lama hidup di gunung ini, dan aku tahu kalau semalam kamu melihatku dengan bala pasukanku. Terus Akbar ini jawab lagi, kalau saya dan teman-teman saya ada salah, kami minta maaf. Kami gak ada maksud untuk mengganggu. Terus sosok itu jawab lagi, aku tahu kalau maksud kalian kesini memang gak aneh-aneh. Aku cuma berpesan kepada manusia, jangan suka merusak wilayahku. Nah setelah ngomong itu, mulut David pun langsung komat kamit kayak baca mantra tapi nggak tahu apa, dan seketika sosok itu pun langsung keluar dari tubuh David. Dan David pun waktu itu pingsan. Terus setelah David ini sadar, mereka semua pun langsung bergegas untuk turun gunung. Singkat cerita nih, akhirnya mereka semua pun udah kembali ke kota dan kembali melanjutkan aktivitas kampus seperti biasa. Nah pada suatu malam, mereka berlima ini mutusin untuk ngumpul di Kucingan, tempat mereka ini biasa nongkrong, dan menceritakan apa saja yang udah mereka alami pas mereka ini nanjak ke Gunung Lawu kemarin. Saat itu David ini mulailah nih cerita kalau sebenarnya malam itu saat semua teman-temannya ini udah tidur duluan, David ini dengar ada suara gending Jawa yang gak jauh dari tenda mereka. Terus pada saat mereka ini turun gunung, David melihat ada sosok laki-laki yang menggunakan baju prajurit zaman dulu sedang berdiri di bawah pasar Dieng. Dan semenjak itu dia ini gak sadar dan gak tahu apa-apa. Kemudian Akbar juga cerita pada saat dia ini tidur di tenda, dia mimpi didatangi sama sosok pendaki laki-laki yang waktu itu mereka lihat di pos 2 dan juga di pos 3. Dalam mimpi itu, Akbar ini dikasih tahu kalau laki-laki itu sudah lama meninggal di Gunung Lawu dan dia seneng banget kalau ketemu pendaki yang mengetahui keberadaannya. Nah terus Acil juga cerita nih tentang peperangan yang ia dan Akbar lihat malam itu. Sementara Kribo dan Chandra sama sekali nggak ngalamin kejadian aneh kecuali saat ketemu sosok misterius di pos 3. Mereka berlima ini sebenarnya kayak percaya dan gak percaya dengan apa yang mereka alami, tapi itu semua tuh beneran terjadi. Dimana dibalik gagahnya Gunung Lawu ternyata menyimpan historis yang melegenda sampai sekarang. Dan Acil bener-bener gak pernah nyangka bisa menyaksikan sedikit keistimewaan yang ada di Gunung Lawu. Oke guys, sekian cerita kali ini. Apa kalian juga punya pengalaman atau cerita menyeramkan pada saat kalian ini lagi mendaki gunung? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya dan mau baca langsung, nanti linknya akan ada di description box. Dan kalau kamu juga punya cerita-cerita horor yang mau aku bacakan, kamu boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Sekian cerita kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku update video baru. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!